kuasa-Mu maha dahsyat, maha agung, maha agung. Membuat umat-Mu jalan di laut terberat. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu mengalahkan, mengalahkan hukum alam, membuat kapak timbul, kapak timbul mengapung. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kuasa-Mu maha dahsyat, maha agung. Membuat umat-Mu jalan di laut terberat. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengalahkan hukum alam, membuat kapak timbul, membuat kapak timbul mengapung. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu maha dahsyat, maha dahsyat, maha agung. Membuat umat-Mu jalan di laut terberat. Dan kuasa-Mu, kuasa-Mu mengalahkan hukum alam, membuat kapak timbul, kapak timbul mengapung, mengapung. Mari yang percaya lebih lagi katakan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu maha dahsyat, maha agung. Membuat umat-Mu jalan di laut terberat. Naikkan dengan segenap hatimu, bangkit manusia rohmu. Kuasa-Mu mengalahkan, mengalahkan hukum alam, hukum alam. Bebas, bebas, terus naik. Membuat kapak timbul, sekali lagi naikkan dengan segenap hatimu, bangkit manusia rohmu. Naik. Maha dahsyat, Maha dahsyat, maha agung, maha agung. segala lawara. Membuat umat-Mu jalan di laut terberat. Kuasa-Mu, kuasa-Mu mengalahkan, hancurkan Midian, hancurkan ketakutan, hancurkan halangan rintangan. Urala-wala-wala-wala.
Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Persiapkan buat setiap umatmu siang ini Tuhan. Tangkap sesuatu yang ilahi dan yang rohani. Sehingga membekali kehidupan mereka untuk melangkah di hari-hari mendatang. Sehingga bekal yang daripada Tuhan dan tidak akan pernah hilang dalam hidup mereka. Siang ini persiapkan semua di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan yang menjadi penghalang dalam hidup mereka, roh ngantuk pun aku hancurkan dalam nama Yesus. Sehingga persiapkan kami semua tangkap dengan kuat dan responi di dalam kuasa nama Yesus. Dan hamba berdoa sorga terbuka, berkat tercurah melingkupi kehidupan semua kami. Dan begitu pun yang streaming dimanapun mereka berada. Karena sungguh kuasa Tuhan sanggup menembus dimensi ruang, waktu, jarak, dan keadaan. Sehingga tidak ada satupun siang ini yang Tuhan lewatkan dan lalukan. Sehingga semua terima bagian kami, jatah kami utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap diberkati sama-sama katakan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk terlebih dahulu. Shalom. Saya percaya pujian ini tadi membawa api roh kita itu kembali menyala. Yang mati kembali menyala. Yang sudah menyala dia berkobar. Karena sungguh hanya kuasa Tuhan yang sanggup untuk membelah lautan dan mengalahkan hukum alam. Kuasa siapa lagi yang mampu? Tidak ada. Hanya Yesus yang sanggup. Amin. Hanya Tuhan yang mampu. Sehingga ketika engkau hidup di dalam kuasa Tuhan, apa yang mustahil bagimu, tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari sama-sama buka Alkitab saudara dalam Perjanjian Lama. Dan biar siang hari ini, semua daripada engkau yang hadir, begitupun yang streaming dimanapun saudara berada, engkau juga responi dan engkau tangkap pesan Tuhan dengan kuat, sehingga firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia dalam hidupmu, dan akan mengubahkan destiny kehidupan saudara, mengubahkan apa yang mustahil bagi manusia, jadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Buka sama-sama dalam kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-7. Sebab siang hari ini saya harus sampaikan pesan Tuhan, bagaimana saudara itu melangkah dalam pimpinan Tuhan. Karena ketika kita mendengar sebuah kalimat melangkah dalam pimpinan Tuhan, pasti akan ada dua hal yang muncul. Yang pertama, dari buahnya. Orang seringkali melihat segala sesuatu, pasti hasilnya. Seperti hanya pelayanan family blessing pun ketika saudara melihat buahnya sekarang, tapi saudara tidak tahu dulu seperti apa. Bagaimana? Orang hanya lihat buahnya. Tapi hal yang kedua yang saudara bisa lihat dan pelajari adalah prosesnya. Tapi di dalam pelayanan Family Blessing Ministry ini selalu Tuhan taruh bukan yang enak dulu. Karena kalau manusia kepengennya, keinginannya pasti yang enak dulu. Tapi justru Tuhan taruh yang sebaliknya. Tujuannya apa? Saudara bisa di dalam proses pembangunan, apakah langsung terjadi seketika? Tentu tidak. Pasti yang tidak mengenakan terlebih dahulu. Tanah itu harus dipancang untuk apa? Pondasi. Baru mulai pondasi itu dipersiapkan dan yang kemudian bangunan mulai naik. Tanpa ada pondasi, mustahil rumah itu bisa dibangun. Yang ada ujungnya akan roboh. Begitupun kehidupan saudara, kalau engkau hanya mau yang enak, tanpa ada pondasi, saya jamin engkau tidak akan lama, pasti engkau akan roboh. Karena kehidupan kita tidak luput dari ujian dan tantangan. Amin. Sehingga jangan pernah anti dengan masalah. Masalah Tuhan adakan dalam kehidupan kita diizinkan untuk mengasah manusia roh kita tajam. Dan bukan kita hindari. Masalah tidak akan selesai kalau hanya kita hindari. Mungkin dari bagian A kita hindari, sepertinya selesai, masuk masalah B. Tapi kalau engkau selesaikan, engkau tuntaskan itu, dan engkau akan tahu. Dan engkau dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Karena masalah yang kau selesaikan, dan akan memunculkan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan dari sinilah ketika Tuhan taruh, untuk prosesnya yang saudara pelajari, melangkah dalam pimpinan Tuhan, dan di sini supaya engkau punya bekal. Kita hidup tanpa bekal konyol saudara. Makanya saya ingat ketika saya mendoakan
salah satu jemaat ada di rumah sakit besar di kota Semarang. Dan ketika selesai, kami pulang. Di dalam lift, kami bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Dan kami sembari ngobrol. Ternyata beliau hanya dengan istrinya berdua. Kami sempat mengabadikan dalam foto. Dan di situ beliau berkata, karena beliau juga menjenguk yang sakit pula. Dan beliau berkata, memang Pak, kita hidup itu hanya mampir ngombe. Kalau yang di luar daripada Jawa Tengah atau Pulau Jawa pasti saudara tidak tahu. Mungkin yang dari NTT tidak tahu. Maksudnya mampir ngombe itu hanya sekedar saudara itu mampir atau berhenti sejenak untuk minum. Itu istilah Jawa. Lalu saya berkata, maka itu Pak, jangan hanya cukup untuk mampir ngombe. Beli gorengan, beli roti supaya kita tidak hanya kembung. Dan beliau berkata, iya betul ya. Iya betul Pak, karena kalau hanya cuma mampir ngombe, ya kembung, cuma itu aja. Roti, gorengan, kalau bisa steak, wagyu, wah itu lebih enak. Makanya dalam posisi ini, dan asik betul. Makanya kehidupan saudara pun ketika engkau melangkah dalam pimpinan Tuhan, tidak cukup engkau lihat buahnya, engkau harus tahu prosesnya. Dengan proses ini akan mengajarkan dan akan membekali, mempondasi manusia rohmu. Amin. Mari kita baca ayat yang pertama supaya saudara tahu. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon. Bangun pagi-pagi, perhatikan kata demi kata ini. Dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Ayat kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki, supaya menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saudara bisa melihat ayat yang pertama, prepare mereka, persiapan mereka secara manusia itu sempurna. Dan dikatakan begitu jelas, dengan segala rakyat. Berarti jumlahnya tidak sedikit. Untuk mengalahkan musuhnya, Gideon prepare begitu rupa. Seperti engkau melangkah di dalam kehidupanmu, engkau yang mau bekerja, engkau yang mau melayani, terkadang engkau persiapan begitu rupa. Tetapi justru ketika engkau berdoa dan Tuhan berkata, terlalu banyak. Hal pertama apa yang akan muncul dalam dirimu? Pasti engkau akan berpikir, kenapa kok begini Tuhan? Kan kita tidak tahu apa yang kita hadapi di depan Tuhan. Kan kita tidak mengerti nanti kita bagaimana, resiko apa yang harus kita alami. Itu karena engkau pakai otakmu, engkau pakai logikamu. Sedangkan cara Tuhan bukan cara kita. Amin. Sehingga hal pertama yang harus saya sampaikan kepada saudara adalah ikuti apa yang Tuhan mau. Gideon siapkan begitu banyak dan Tuhan berkata terlalu banyak. Karena Tuhan menjanjikan kemenangan. Sehingga kalau mereka dengan jumlah yang banyak dan mereka perang, mereka akhirnya menang, mereka tidak akan pernah lihat Tuhan. Mereka merasa ini karena mereka. Seperti engkau, kenapa kuasa Tuhan seringkali tidak terjadi kepada orang yang terlalu pandai? Justru seringkali terjadi kepada orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang biasa. Karena mereka seringkali ketika melakukan sesuatu hanya karena percaya. Tapi orang yang terlalu pandai, terutama gelarnya kalau di belakang udah terlalu banyak, di depannya juga terlalu banyak, terkadang prof begitu. Mereka tidak bisa melihat Tuhannya. Pasti merekanya, ini karena aku. Dan Tuhan gak suka kayak gitu. Makanya seringkali juga saya ngomong, perbuatan yang aneh, yang nyeleneh, itu baru Tuhan. Kalau sesuatu yang bisa diukur dengan akal logikamu,
dihitung dengan sempoamu, itu bukan Tuhan. Makanya kita tidak akan pernah bisa mengukur 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Dan di situ supaya kita mengerti bahwa benar ini kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Makanya Tuhan yang pertama Tuhan maukan supaya kita mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan yang kamu mau. Yang percaya katakan. Karena seringkali justru kita itu tanpa disadari mendikte Tuhan. Mendikte Tuhan. Di dalam pelayanan kami pun saya mengembalakan di kota Semarang dan di situ bukan langsung buahnya orang melihat. Prosesnya. Dan karena pada kesempatan ini ada anak mentawai dan ini menjadi satu bukti dan saya saksikan. Karena beliau ada Ayu. Ketika tahun 2016 saya terima pengutusan untuk melayani di Mentawai. Mungkin saudara berpikir, oh enak Pak. Siapa yang kepingin melayani ke Mentawai, angkat tanganmu. Dan saya tahu saudara karena main aman, saudara tenang dulu. Coba aku tunggu yang lain, adakah? Resiko pertama yang harus saudara hadapi adalah biayamu. Karena jelas, saudara nggak bisa terbang. Mungkin kau berkata, iya Pak saya akan minta sama Tuhan, sayap anugerah untuk saya terbang. Saudara harus naik pesawat, itu biaya. Belum lagi, saudara nanti di sana untuk seberangi dari Sumatera ke Mentawai, engkau pakai kapal. Oh saya mau berenang Pak, gak bisa. Kapal aja itu udah 2 jam saudara, berenang sampai kapan? Yang ada ambiar nanti saudara. Dan di sini lihat, dari hal pertama engkau pasti akan mulai berhitung, waduh biaya, bagaimana ini? Karena di dalam ministry ini Tuhan proses buat setiap kami ketua-ketua untuk iman yang muncul, bukan logika. Dan pada waktu 2011, saya ada di dalam sebuah pelayanan dan saya ada di dalam covering 2 hamba Tuhan. Satunya Pak Yeremia Sembi, satunya hamba Tuhan lain juga dari Surabaya. Mereka sama-sama karunia kenabian. Menyenangkan secara manusianya, powerful semua. Impartasi pasti. Tapi terkadang sisi manusianya mulai muncul, yaitu memperbandingkan. Saya open semua sama keduanya. Sama Pak Sembi saya bilang, sama yang satunya juga saya bilang. Yang membedakan, kalau dengan yang satunya mau pelayanan luar kota, luar pulau, semua akomodasi biaya ditanggung. Sudah tersedia. Kita tinggal hanya bawa orangnya saja. Plus dengan pakaian gantilah. Kalau enggak masa saudara mau pakai set A, set B, kan begitu enggak bisa. Kemudian ketika sudah set A, set B, habis mau gimana? Mbah Renggo, kumbah, garing, dinggo. Kan enggak mungkin. Lah dalam proses dikumbah, garing, dan dinggo, saudara mau bagaimana? Saudara bisa jawab sendiri. Tapi dari sini, jelas ini memperbandingkan. Memperbandingkannya kalau dengan si A, semua biaya terakomodir dan semua sudah tersedia, tinggal kita berangkat. Tapi kalau dengan yang B, dengan Pak Sembi, biaya belum ada. Kita harus beriman, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan. Dan Tuhan ingatkan saya untuk saya saksikan ini karena pas kebetulan ada Ayu. Karena beliau yang ada di Mentawai waktu itu. Sehingga beliau tahu bahwa saya betul nyampe di sana. Ada Kak Andrew juga ikut. Dan semua kami benar-benar diproses Tuhan dengan iman untuk percaya. Karena ketika penugasan itu ada turun bagi kami. Dan saat itu pula jujur kami tidak punya uang. Mau ngomong apa? Kalau saudara punya uang, keadaanmu tenang, nyaman, percaya Tuhan gampang, betul? Tapi kalau keadaanmu sebaliknya, bisakah engkau percaya Tuhan? Gak punya duit, bayar utang juga gak bisa, utangnya tambah numpuk, besok makan apa juga gak tahu. Untuk besar, engkau bisa percaya Tuhan, dan saya katakan itu tidak mudah.
Tapi karena kami tahu sesuatu yang ilahi dan harus terjadi. Sehingga jangan pakai akal logikamu, pakai imanmu. Dan satu kata yang saya jalani waktu itu, taat. Saya tidak langsung berkata bahwa oh enggak bisa. Taat. Di dalam ketaatan melangkah, melayani ya layani. Ketika saya melihat jadwalnya masih ada, tanggal sekian berangkat. Berarti deadline-nya, batasnya untuk kita beli tiket itu masih ada. Jeda waktu yang ada karena saya percaya Tuhan sanggup untuk membalikkan keadaan itu seketika. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mujizat dengan Tuhan selalu seketika. Sehingga apa yang susah bagi Tuhan? Yang susah kita untuk percaya. Dan disitulah ketika saya percaya, tetap pelayanan setiap harinya harus saya lalui, saya jalani. Dan disitulah ketika saya terima telepon, dan dari telepon ini berkata, Pak, kok Roh Kudus itu ngomong dengan saya? Bapak ada misi kemana? Dan saya berkata, Tuhan taruh untuk saya berangkat ke Mentawai. Nah betul Pak, karena Tuhan ngomong ke saya untuk saya membiayai pesawatnya. Ngomong apa saudara? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa berangkat. Ini kesaksian saya, belum saudara dengar dari versinya Kak Andrew. Karena kami berangkat 3 orang. Dari Semarang, dari Jogja, dari Malang. Kami berangkat 3 orang dan masing-masing pasti punya kesaksian akan iman di dalam Tuhan. Dan di situ ketika kita memperbandingkan, kalau dengan yang satu lebih enak. Berangkat Kalimantan, berangkat ke Kutai, semua sudah tersedia. Kita hanya orang tok, kita hanya orang saja. Tapi ingat, di dalam satu pagi, Tuhan ngomong sama saya begitu jelas ketika saya saat teduh, pujian udah naik, doa naik, dan saatnya saya berkata, Tuhan, hamba selesai berbicara. Dan sekarang saatnya engkau berbicara atas hambamu. Seringkali engkau berdoa, engkau buru-buru amin. Lah Tuhan mau ngomong gimana? Karena ketika engkau amin, engkau langsung go pergi. Baik itu pergi secara real nyata atau pergi tidur. Amin tidur. Masa Tuhan mau tepuk pantatmu? Hei bangun, aku durung ngomong, aku belum berbicara. Kan gak mungkin. Kita punya Tuhan yang teratur saudara, kita punya Tuhan yang tertib, amin. Kita bukan punya Tuhan yang arogan. Sehingga kita gak perlu bela Tuhan, kita yang dibela Tuhan, amin. Dan dari sini lihat, ketika saya berbicara dan kemudian Tuhan ngomong hanya satu kata, setia. Langsung Tuhan kasih saya penampakan seperti bioskop. Klip itu muncul. Di mana saya mengiring Pak Yeremia Sembi dari tahun 2006. Dan saya mulai melayani dengan hamba Tuhan yang satunya di 2011. Berjalan 2 tahunan. Sampai 2013. Dan di situ akhirnya saya memutuskan untuk setia. Saya kembali. Dan saya tetap, kita harus gentle saudara. Jangan kemudian ngilang. Tidak bertanggung jawab. Ngomong. Saya ngomong. Saya ngomong sama beliaunya, dan di situ saya berkata, karena memang kalau udah musuhnya dengan karunia kenabian, kita gak bisa gak jujur, lebih baik jujur, simple kok. Dan saya ngomong, karena kebetulan beliau, saya kasih clue-nya, orang Tionghoa, saya ngomong, kok, ketika saya saat teduh, Tuhan ngomong ke saya harus setia, saya harus kembali, dan saya akan balik dengan Pak Yeremia Sembi. Tetap, karena bagaimanapun, susahnya saya bersama beliau. Dan saya tidak hanya sekedar memperbandingkan dan kemudian saya tinggalkan. Tidak saudara. Makanya kalau saudara sering mendengarkan khotbah dari Pak Yeremia Sembi, terkadang Pak Yeremia Sembi menyampaikan kesaksiannya. Bagaimana ketika Tuhan bawa kehidupan saya punya rumah, beliau masih ngontrak. Saya punya mobil, beliau belum punya. Saya ditambahkan mobil, beliau hanya Verosa mobilnya. Tuhan baik. Jujur aja, saudara pasti berkata, enggak. Karena Tuhan sedang proses beliau. Tapi ketika saudara lihat, Tuhan angkat beliau dengan favor,
dan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya tertinggal, apakah kemudian membuat saya iri? Tidak pernah. Karena saya tahu beliau bayar harganya melalui proses tersebut dan beliau tidak lari dari kenyataan. Beliau tidak marah dengan Tuhan, tetap layani Tuhan dengan setia. Sehingga kalau saudara sekarang lihat beliau dengan kehidupannya, terutama buat pengurus yang tahu, dan saudara jangan hanya lihat hasil atau buah, prosesnya. Saya dari 2006 saya ngerti detailnya. Makanya dari ketua-ketua Family Blessing Indonesia, saya salah satu yang tersisa, yang paling lama. Dan disitulah saya tahu bahwa saya harus ikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Akhirnya saya juga ngomong sama Pak Sembi, saya ngomong, Kak, saya udah ngomong sama beliaunya juga. Beliaunya katakan, oh iya, situ aja. Karena ketika saya berjalan di bawah dua hamba Tuhan ini, dan saya tidak tinggalkan ke mereka, salah satunya enggak, tetap jalan-jalan, karena jadwalnya berbeda semua. Tidak berbenturan, bisa semua jalan. Tapi, adakah kita bisa berhamba dengan dua tuan? Gak bisa. Pasti Alkitab pun mengatakan akan memperbandingkan. Dan itu jelas. Yang satu, semua sudah tersedia, sepertinya enak. Tapi tidak mendidik kita, tidak membentuk karakter kita. Engkau tidak akan punya iman. Karena apa? Semua udah ada. Makanya kenapa ketika saudara membentuk kehidupan anakmu, engkau yang punya anak. Untuk bisa berjalan, apakah langsung ketika dia lahir kamu suruh jalan? Kan tidak. Dia harus tengkurap. Terkadang tengkurap aja gak bisa langsung sempurna. Butuh proses. Mulai duduk, mulai berdiri, mulai jalan. Kadang langkah pertama masih jatuh. Itu seperti kita. Berproses, bukan protes. Amin. Berproses. Dan ketika anakmu mulai dia mengulang kembali, selama engkau tidak menyerah, dan selama itu pula selalu ada kesempatan, selalu ada pertolongan Tuhan. Amin. Tapi kalau engkau menyerah, engkau tidak akan bisa berhasil. Dan disitulah ketika saya ikuti apa yang Tuhan mau. Dan saya tahu apa yang Tuhan maukan pasti membawa kita dalam perubahan. Dan terjadi. Setiap pelayanan Tuhan sediakan. Dengan cara Tuhan yang ajaib tentunya. Karena kita tidak bisa menyelami. Kita punya maksud A, ternyata yang terjadi B. Mau ngomong apa saudara? Gak bisa. Kadang ketika engkau berkata, Tuhan aku butuh berkat-Mu, berkati aku. Karena memang sungguh kau lagi gak punya duit dan kau belum makan. Ternyata berkatnya turun. Orang kasih engkau nasi bancaan atau nasi berkat. Mungkin kau berkata, lu kok nasi berkat Tuhan? Aku butuhnya uang. Beda kan? Keinginan dan kebutuhan memang berbeda saudara. Karena engkau belum makan dan engkau tidak punya uang dan Tuhan berikannya adalah kebutuhanmu, makan. Sebab kalau engkau punya makanan, engkau punya uang, tapi engkau tidak makan dan akhirnya kamu sakit, untuk apa uangmu? Untuk biaya berobat akhirnya, konyol kan? Tapi kalau engkau makan, engkau punya tenaga, seperti Elia, mau menghadapi peperangan rohani. Dia dikasih makan dulu supaya dia bisa berjalan 40 hari 40 malam. Kalau nggak dikasih makan nggak iso, bekal itu. Sehingga itu makan itu berbicara tentang rohani. Tapi kalau makan-makan, saya nggak bisa ngomong saudara, itu beda. Karena kalau makan jelas, tapi seringkalinya kita akan menambah-nambahi. Makan-makan berarti kan yang melebihkan. Kalau yang melebihkan jelas itu nggak rohani. Yang rohani itu pasti semuanya secukupnya. Amin. Dan dari sini ketika kita mengikuti apa yang Tuhan mau, pasti akan membawa perubahan tatanan dalam hidup kita. Dan kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat yang ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang pulang, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia
pulang. Enya dari pegunungan Gilead. Lalu perhatikan, pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Berarti jumlah rakyatnya pertama yang dipersiapkan Gideon adalah 32.000. Luar biasa. Jumlahnya udah fantastis secara manusia. Tapi justru dengan Tuhan dipangkas. Tuhan pangkas. Dan kalau kita itu mau melangkah dalam pimpinan Tuhan, hal yang kedua yang harus kita lakukan, jangan takut. Makanya Tuhan sortir mereka, Tuhan filter mereka, dan Tuhan ngomong, yang takut dan gentar pulang. Dan naturnya manusia, bawaannya manusia, pasti punya rasa takut. Akhirnya mereka yang takut 22.000. Separuh lebih saudara. Yang tersisanya 10.000. Berarti sebetulnya mental manusia itu kerdil. Makanya kita perlu Tuhan. Sering-seringlah minta kekuatan ke Tuhan. Amin. Karena naturnya seperti itu. Dan ini pun yang seringkali membatasi akan mujizat Tuhan terjadi. Karena apa? Engkau belum melangkah, takut duluan. Kenapa takut? Karena pikiran. Mereka gak berani disuruh pulang, mereka milih pulang karena mereka tahu, wah ini nanti jangan. Dan itu seringkali membatasi kuasa Tuhan. Makanya kenapa mujizat gak terjadi? Karena seringkali ketika engkau disuruh berangkat, engkau berkata jangan. Seperti kami pun ketika melayani. Dan 2 minggu yang lalu di saat Tuhan ngomong jelas ke saya, buat pray and worship untuk pengurusmu. Karena kehidupan tidak hanya berbicara tentang melayani, tapi juga membangun mezbah, keintiman. Dan Tuhan katakan antara Marta dan Maria. Sepertinya kalau kita melihat, oh Marta luar biasa. Dia sibuk dengan pelayanan, dia menyiapkan, dia menyediakan, dia atur totalitas. Tapi justru di hadapan Tuhan, no. Tuhan puji Maria yang memilih duduk di kaki Tuhan. Dan ketika saya adakan hari pertama saudara, hari pertama. Dan di situ apa yang terjadi? Pada waktu kita udah mau berangkat, pengurus udah mau berangkat, hujan sederas-derasnya. Sempat ada satu pengurus yang udah tua dan beliau berkata kepada istrinya, wah ini nanti kalau banjir gimana? Ini kalau rumah bocor semua gimana? Dan istrinya menguatkan. Makanya terkadang fungsi daripada istri-istri, Alkitab mengatakan penolong yang sepadan. Amin istri-istri? Penolong yang sepadan. Akhirnya mereka tetap berangkat. Tapi mereka akhirnya tercengang karena kuasa Tuhan. Berangkat sampai ke tempat tujuan untuk kita berdoa dan menyembah Tuhan. Terang, hujan reda. Bulan mulai muncul nampak begitu jelasnya. Bintang mulai terlihat. Dan saya berkata ke mereka, lihat. Kalau bukan Tuhan. Makanya saya katakan selalu yang pertama untuk kita itu berjalan dalam pimpinan Tuhan. Ikuti yang Tuhan mau. Tuhan udah ngomong untuk adakan apapun yang mau terjadi. Sampai istri saya ketika baru datang pulang kerja, estafet langsung mobilnya. Langsung estafet, saya pegang kuncinya, saya berangkat. Tapi posisi hujan deras saudara. Itu luar biasa, menguji hatimu. Karena memang kalau hujan biasa masih mending. Kalau udah hujan deras dan petir mulai keluar, nyalimu bisa ciut loh. Imanmu bisa drop dan hilang. Wah lah kok begini. Nanti kalau aku kehujanan, nanti kalau. Kalau, jangan. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Dari rakyat itu yang pulang 22.000. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi, tapi mereka sudah mengira-ngira.
Dan ilmu kira-kira ini memang hanya ada pada manusia, saudara. Sehingga membuat kuasa Tuhan terbatasi. Dan mulai siang ini bertobat. Amin. Jangan pakai kira-kira. Ilmu pasti aja. Melangkah. Saya ngomong ke pengurus saya semua. Perhatikan saya. Apakah saya pernah mengira-ngira? Tidak. Prinsip saya adalah tabrak dulu. Lebih ekstrim, saudara. Dalam artian apa? Bergerak dulu. Berapa kali di Jogja juga saya menggantikan pembicara pada waktu pandemi, beliaunya tidak berani masuk karena memang ada pembatasan. Tapi memang di Prambanan ada penyekatan dan ada pemeriksaan. Namun kenapa saya bisa tembus? Karena saya ikuti apa yang Tuhan mau. Ketika saya menggantikan, saya dihubungin Kak Andrew, Pak, bisa minta tolong Pak menggantikan. Loh kenapa? Ya karena beliau lihat dari pemberitaan memang ada untuk penyekatan dan pemeriksaan. Oke baik. Oke baik. Bukan karena saya sok pahlawan, bukan saudara. Saya ikuti yang Tuhan mau. Karena memang Tuhan maukan saya berangkat. Dan di situ saya bertanya ke Tuhan. Tuhan berangkat jam berapa? Dan Tuhan ngomong angka 8. Saya berangkat jam 8 malam. Dan dari situ penyekatan sepi. Saya rekam semua. Memang posnya banyak. Diberi kon-kon pembatas hanya 1 mobil. Iya, namun tidak ada orang. Tuhan bawa masuk Jogja dengan sukses. Ketika pulang selesai pelayanan, penuh mereka dengan pemeriksaan. Dan betul, plat yang bukan AB, mereka disuruh putar balik. Dan saya melihat sendiri. Dan disitulah kita bisa berkata, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Dan bagi saya tidak ada alasan untuk, aduh lah nanti jangan-jangan juga aku kena penyekatan nih. Bagaimana kita mau alami kuasa Tuhan? Bagaimana kita mau alami mujizat? Kalau kita lihat orang diberkati senang, kepengin. Tapi untuk ngalami, engkau harus berproses. Jangan protesnya, prosesnya dulu jalani. Amin. Ketika engkau berproses, baru engkau akan alami mujizat Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Dan akhirnya saya selesai pelayanan demi pelayanan, begitupun pengurus ketika saya ngomong ke mereka dan mereka pun mulai bangkit akan imannya. Sehingga kami tidak pernah hitung-hitungan untuk melayani Tuhan. Terutama dengan pikiran dan logika kita. Jangan-jangan tabrak dulu. Karena kita percaya ketika kita melangkah dengan Tuhan, kita punya Tuhan yang bertanggung jawab. Dia bukan Tuhan yang seperti manusia. Seringkali ingkar janji. Seperti manusia yang seringkali tidak bertanggung jawab dan melepas tanggung jawab. Tapi kita punya Tuhan yang bertanggung jawab di dalam kehidupan. Sehingga ketika Tuhan berjanji, pasti Tuhan menempati. Amin. Dan kita lihat ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Perhatikan semua ke depan. 10.000 loh saudara, separuhnya udah dipangkas Tuhan. Masih Tuhan ngomong, terlalu banyak. Kira-kira kalau saudara ada di fase ini, ada di bagian tersebut, apa yang akan muncul di hatimu? Pasti kau akan protes. Lu Tuhan, yang pulang aja udah separuh lebih, 22.000, tinggal cemban loh Tuhan. Tinggal 10.000. Dan kita nggak tahu yang kita hadapi seberapa banyak musuhnya. Engkau pasti akan mengajukan hal-hal yang demikian. Seperti orang yang sakit 38 tahun, fokusnya hanya ke kolam. Ketika Yesus datang aja, dia nggak lihat Yesusnya. Ketika Yesus ngomong, maukah engkau sembuh? Dan dia ngomongnya apa? Tuhan, nggak ada yang bawa aku ke kolam itu. Sehingga kalau malaikatnya turun, nah aku kalah duluan sama yang lain. Fokusnya bukan Tuhan. Tapi kalau fokusnya ke Tuhan, itu beda. Ada amin.
Fokusnya jangan ke masalah. Bukan berarti kita nggak boleh untuk memikirkan masalah. Boleh, tapi jangan untuk dipikirkan. Mikir dan dipikirkan beda. Mikir itu hanya selintas, tapi dipikirkan berarti itu berulang-ulang. Terus menerus. Karena dipikirkan. Dan itu jangan. Akhirnya ketika dipangkas lagi sama Tuhan, kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Perhatikan, Tuhan saring lagi dalam kehidupan kita. Ini berbicara tentang kebiasaan buruk. Mungkin saudara punya kebiasaan buruk yang tanpa engkau sadari. Karena udah bertahun-tahun. Contohnya, Tuhan ingatkan saya, perkataan. Engkau biasa ngomong omongan kotor. Engkau biasa omong-omongan yang tidak baik. Di Semarang cukup banyak yang saya tegur seperti ini, jemaat. Ketika mereka tergabung di family care dan dari mereka ada di bawah pelayanan saya, dan saya teguri mereka satu persatu. Mereka yang ada di dalam pelayanan saya ngomong, kalau kamu tidak mau keluar, saya simpel saudara, saya gak mau ambil pusing mereka. Hidup saya bukan karena mereka yang kasih makan, tapi Tuhan. Mereka mau protes, mereka mau ngomongin saya, hidup saya bukan dari perkataan mereka. Karena jalan ke surga tidak lewat rumah mereka, kenapa kita pusing? Amin. Ada yang kumpul kebo udah 8 tahun, saya omongin. Kamu mau di dalam pelayanan saya, kamu ada di dalam pelayanan yang saya pimpin, kamu harus nikah. Tidak bisa kehidupanmu seperti ini, kutuk terus. Nikah, mau enggak? Mau Pak, lah tapi nikahnya gimana? Yo tak nikah no. Lah kok gimana? Kita punya Tuhan yang tanggung jawab. Ketika saya bawa mereka untuk bertobat, ya saya pasti akan dampingin. Saya suruh mereka nikah, ya tak dampingin nikah. Masa tak lepas? Dan saya prosesi demi prosesi. Tanggalnya tak pilihkan. Tanya, tanggal berapa Pak yang bagus? Alah simpel aja, 14 Februari. Karena saya ngomong itu Januari saudara. 14 Februari. Loh kenapa Pak kok tanggal 14? Lah kan banyak orang peringati kan, simple. Nah, gak terlalu dipikir, di otak-atik dengan pikiranmu. Simple minded, pemikiran yang sederhana mendatangkan mujizat Tuhan kok. Amin. Kan tanggal 14, engkau pun pasti merayakan hari Valentine. Mereka mau. Dan saya didik lagi, sebelum menikah tak didik lagi saudara Masian. Biaya semua yang keluar harus yang laki. Karena kamu imam, kamu tanggung jawab. Buat beli cincin, tak atur semua saudara. Kamu siapin uang sekian, cincinnya cukup sekian aja. Yang cewek kasih yang 3 gram. Oh rasa gede-gede. Saya atur detailnya. Yang buat cowok 5 gram. Karena kalau cowok 3 gram ya ketipisan saudara. Karena ukurannya lebih gede. Cowok 5 gram, cewek 3 gram, udah bagus. Nanti untuk di gerejanya pun, dan di situ udah tak aturkan semua. Tidak usah makan-makan, cukup kasih nasi dus. Enak kan? Saya tanggung jawab, tak tata sedemikian semua. Dan mereka taat, mereka responi. Akhirnya mereka nikah dengan sukses karena Tuhan. Dan sampai sekarang pernikahannya masih. Makanya ketika Tuhan mau ubahkan kehidupanmu, kalau engkau tidak respon bagaimana? Dan hal yang ketiga, ubah kebiasaan buruk. Makanya Tuhan sortir dari 10.000 orang ini. Dari cara mereka minum. Itu berbicara tentang kebiasaan. Orang kalau kebiasaannya begitu langsung kelihatan. Dan kita lihat ayat yang selanjutnya dikatakan begini. Ayat yang ke-5. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri
Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ayat yang ke-6. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Di saat saya membacakan firman ini, Tuhan ungkapkan akan remanya tentang kebiasaan. Sehingga kebiasaan apa? Manusia seringkalinya cari gampang. Kalau mereka ambil dengan tangannya begini mereka minum, itu butuh berkali-kali. Tapi kalau langsung mereka cucup begitu, mereka turun langsung dicucup langsung, itu lebih mudah, cepat. Minum, serot, cepat, habis. Banyak. Tapi kalau begini, jelas, tidak bisa sekali, pasti berkali-kali. Namun ini mempertunjukkan karakter seseorang seperti apa. Dalam artian sopan santunnya bagaimana. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sopan loh saudara, amin. Mau diuji seperti apapun dia tidak arogan. Wong nyatanya ketika kita ini juga masih dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus. Kita memperingati di mana Tuhan tidak hanya disalibkan, tapi prosesinya dia tidak hanya disiksa, didera, disakiti, tapi bahkan diludahi. Itu kalau saudara dan saya, kita gak bisa ngomong. Mungkin amarah kita, bukan amarah rohani, amarah jasmani. Bisa mencak-mencak kita saudara, marah-marah. Mungkin kekuatan kita kerahkan, enyahlah kau pembuat onar. Tuhan enggak, tetap genapkan kehendak Bapa. Makanya ketika engkau berdoa, terjadilah kehendakmu kepadaku Tuhan. Dan dari situ ya jangan kehendakmu, biar kehendak Tuhan. Amin. Sehingga ketika kebiasaan ini akan terlihat. Dan kenapa Tuhan ujinya lewat minum? Karena itu hal yang kecil, bukan hal yang besar. Kebiasaan orang. Makanya kadang gini, Pak, pernah ada orang bertanya ke saya dari jemaat, lah Bapak kalau mau melihat kehidupan seseorang itu bagaimana Pak? Ya kalau sepintas gak bisa. Kamu harus ikut tinggal sama dia minimal 1 kali 24 jam. Baru kamu akan tahu seperti apa model orang itu. Di rumah saya ada satu jemaat di desa yang ikut kerja di tempat kami karena mengasuh dari mama kami yang sudah tua usia 81 tahun karena sudah pikun. Dan di situ udah 2 tahun ikut kami dan ketika kami bergurau saya berkata, Mbak, kamu bisa tahu kan kehidupan kami seperti apa? Pernahkah kami ribut? Pernahkah kami cekcok? Tidak ada. Yang ada bercanda. Saya memang pada kesempatan ini ditemani istri saya dan saya bersyukur. Biasanya kan saudara lihat saya jomblo kan, kalau datang ke sini itu jomblo. Tapi pada kesempatan ini istri saya bisa ikut dan saya bersyukur sekali semua karena Tuhan. Sebab memang waktunya beliau yang kadang padat juga. Dan di situ ketika dari suster ini, dari mbaknya ini, saya katakan seperti itu dan dia berkata, iya Pak betul, Bapak sama Ibu malah seringnya guyon aja. Loh iya, karena mau apa? Surga dan neraka tergantung kita. Engkau mau buat kehidupan rumah tanggamu seperti neraka, ya ributan, ikut neraka. Mau buat surga, seperti orang berkata, lah Pak gimana kita bisa bahagia? Lah memang syarat bahagia apakah kamu harus punya uang banyak? Tidak. Karena kebahagiaan itu diciptakan, bukan dicari. Makanya banyak kehidupan rumah tangga yang hancur, karena ketika konseling ke saya tak tanya satu persatu. Suaminya, istrinya saya suruh diam. Saya tanya basicnya dulu. Tujuanmu menikah apa? Ya mencari kebahagiaan toh Pak. Oke, saya tanya istrinya juga. Dan jawaban yang sama. Dan lalu saya berkata, kalau kamu suami mencari kebahagiaan, istri kamu mencari kebahagiaan, lalu yang membuang kebahagiaan siapa? Ada enggak? Tidak ada. Karena sama-sama mencari. Tapi pada kesempatan ini saya katakan ke kalian, ubah cara pikir kalian dengan cara pikir surga. Tujuan menikah adalah memberi kebahagiaan, bukan mencari. Memberi tidak selalu berbicara tentang uang dan materi. Perhatianmu itu sudah besar. Perkataanmu aja. Kadang kan banyak kita mendengarkan suami istri kalau ngomong,
Kayak anjing yang menyala-nyala begitu. Tapi kalau di luar, shalom. Tapi di rumah, ketika ditanya, dari mana? Loh kamu kan tahu sendiri, aku kan dari mana ya tadi? Wes panas kayak gini. Orang dipetok pisan, melaku. Mulai menyala-nyala. Akhirnya kehidupannya bisa bahagia? Tidak. Slowly aja. Maka sampai saya ngasih tahu ya bercandaan sama mbaknya ini saya bilang, kalau ibu datang seperti saya mbak. Halo komandan, siap 86. Kadang lupa dia, akhirnya nyebut nomor rumah kami. Siap komandan, 255 rumah kami nih. Yang disebut angkanya. Saya bilang bahwa itu ya tujuannya untuk asik-asikan kami. Karena memang kita menciptakan kebahagiaan dan tidak melulu dengan materi. Terkadang quality time kami, dan di situ kami bisa nikmati hanya dengan secangkir kopi. Simple, kita bisa ngobrol, dan tidak harus yang mewah. Karena kita tahu, sukacita dari surga, tapi kebahagiaan kita yang mencipta. Sehingga ketika kita menciptakan kebahagiaan, sukacita turun, melingkupi hidup kita, akhirnya bertambah-tambah. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehingga ketika saudara mengubah akan kebiasaan burukmu seperti rakyat ini, engkau akan lihat dari penyaringan Tuhan membentuk karaktermu yang baru. Dan ayat selanjutnya, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 dikatakan, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan ku selamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahan. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawah di lembah. Semua perhatikan ke depan. Disortir dari 10.000 jadi 300. 9.300 orang hanya karena kebiasaan buruk. Main gampang. Minumnya langsung cucup. Tuhan sortir dan mereka pulang. Tinggal 300 orang. Kira-kira kalau engkau ada di posisi ini dari 32.000. Boro-boro 2.000-nya loh saudara. 300. Hanya sepersekian persennya saja. Sangat kecil. 10%-nya aja tidak ada. 32.300 orang. Dan mereka bukan tentara, mereka rakyat biasa. Dan Alkitab mencatat mereka tidak bawa senjata. Namun bekal mereka justru sangkakala. Berbicara tentang sesuatu yang ilahi, sesuatu yang rohani. Tuhan ketika ngajar kita, mendidik kita, bukan yang jasmani, bukan yang daging. Makanya terkadang kita perlu minta Tuhan, paksakan kehendakmu, seret kedaginganku. Supaya jadi kehendakmu dalam hidupku. Yang percaya katakan. Karena yang roh dulu. Tuhan gak pandang yang dagingmu. Karena bagi Tuhan sanggup dan sangat mudah untuk berkati engkau. Tapi untuk membentuk karakter, itu yang susah. Karena itu butuh responmu. Engkau gak responi, gak bisa. Kebiasaan buruk bisa dirubah. Kalau engkau gak niat untuk merubah, gak bisa. Mereka yang terikat dalam rokok, masih rokokan. Iya, gak niat kok. Yang masih minum, masih nyabu. Kenapa gak bisa lepas? Gak niat. Kalau mereka niat, bisa. Mereka tidak niat, tidak akan bisa. Dan dengan 300 orang ini, lihat. Kira-kira apa yang ada di dalam diri saudara? Kalau engkau di posisi Gideon, pasti engkau bisa was-was,
engkau khawatir tambah takut lagi. Makanya baca ayat selanjutnya supaya saudara tahu bekalnya. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Perhatikan saudara, Tuhan memberikan janji jelas dan itu diulang lagi sama Tuhan. Kuserahkan musuhnya kepada tangan Gideon. Dan dari sini supaya kita yang keempat adalah percaya. Kenapa percaya tidak ditempatkan yang pertama? Karena ketika engkau percaya yang pertama dan engkau tidak ikuti apa yang Tuhan mau, juga gak akan terjadi. Karena percaya tidak hanya seketika itu. Contoh, Petrus ketika berjalan di atas air, dia di awal percaya. Guru, kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan Tuhan berkata, ya datanglah. Kemudian dia melangkah. Dia berjalan di atas air. Namun kemudian dia tenggelam. Kenapa? Karena di dalam perjalanan, di dalam kurun waktu, disitulah akan ada pengujian baik dari pikiran kita, logika kita, dan akhirnya membuat Petrus tenggelam. Makanya Tuhan taruh percaya justru setelah kita itu mengubah kebiasaan buruk. Jadi yang pertama ikuti apa yang Tuhan mau. Dan yang kedua jangan takut. Yang ketiga ubah kebiasaan buruk. Yang keempat percaya. Meskipun terkadang di dalam perjalanannya imanmu menurun. Dan kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-10. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Saudara, perhatikan semua ke depan. Tuhan bisa ngomong seperti ini karena Tuhan tahu. Gideon sebelum ada dalam pimpinan Tuhan, dia tipikal orang yang tidak percaya diri. Dia orang yang takut. Makanya Tuhan ngomong, kalau kamu takut, Tuhan udah alaskan dulu. Tuhan udah lambari dulu. Supaya kita juga gak kaget. Tuhan maha mengerti akan segala sesuatu. Makanya Tuhan ngomong, kalau engkau takut, ajaan temen. Makanya kadang kalau saya bergurau, ketika mau ke kamar mandi, atau misal siang hari, kadang kalau ada jemaat, ayo kesaksian, gak berani Pak. Nah, kalau gak berani lampunya dinyalakan. Kalau takut, lambaikan tangan. Dan Tuhan tahu. Makanya Gideon disuruh ajak teman. Ajak teman. Dan kita lihat ayat selanjutnya. Karena memang untuk percaya itu tidak mudah saudara. Perhatikan ayat yang ke-11. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang. Banyaknya dan unta mereka tidak terhitung. Seperti pasir di tepi laut banyaknya. Semua perhatikan ke depan. Dari sini Gideon melihat musuh yang sebegitu banyak. Bergelimpangan seperti belalang, seoke-oke, sebanyak-banyaknya musuhnya. Dan mereka harus hadapi cuma 300 orang. Dan di situ yang kelima Tuhan justru bukan Gideonnya, tapi justru Tuhan yang menegaskan. Kalau kamu takut, ajaan nih temanmu, ajaan bujangmu, ajak konco. Dan Tuhan katakan, minta tanda. Makanya Tuhan ngomong, kamu akan lihat nanti. Dan Tuhan kasih di situ. Iki loh tandanya. Karena Tuhan tahu kamu takut. Gideon takut.
kita perlu minta tanda ke Tuhan. Dan dengan tanda itu akan membuat kita berani. Makanya Tuhan ngomong di ayat yang ke-11, maka kau dengar apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Tanpa tanda itu Gideon bisa ngeper saudara. Mundur, gak berani. Untuk percaya memang gak mudah. Makanya Tuhan kasih bekalnya lagi, minta tanda. Terkadang ketika engkau di saat seringkali banyak yang mengandalkan hamba Tuhan. Kalau pas ada gak apa-apa, kalau gak ada, fokusmu jangan ke hamba Tuhan. Fokusmu ke Tuhan, amin. Seperti tadi malam, saya harusnya juga ada di satu persekutuan yang saya pimpin, tapi karena dari persekutuan ini udah panggil pembicara luar dan saya diminta untuk hadir. Dan saya bilang, mohon maaf karena saya harus membantu untuk mengisi di persekutuan doa Elia di Jogja. Dan saya harus berangkat. Dan mereka berkata, kami butuh Pak Franky. Dan langsung saya balasi chatnya, kalian butuh Tuhan, bukan saya. Seringkali orang lihat fokusnya ke manusia, padahal bukan. Tuhan yang diperlukan. Amin. Seperti engkau saudara, sebegini banyaknya engkau, yang kau butuhkan hanya satu, Yesus dan bukan yang lain. Manusia, engkau harapkan, engkau akan kecewa. Termasuk dirimu sendiri. Perhatikan kalimat saya, ya. Ketika engkau percaya manusia, engkau pasti kecewa. Karena bayanganmu sendiri juga akan tinggalkan engkau ketika di dalam gelap. Dan saudara bisa buktikan, kamu masuk ke tempat yang gelap, bayanganmu pun meninggalkan engkau. Bagaimana kalau kamu aja yang dengan bayanganmu menyatu, bisa meninggalkan, apalagi orang. Ingkar janji, tidak bertanggung jawab, banyak hal. Makanya kamu perlu Yesus, kamu perlu Tuhan, dan bukan yang lain. Dan dari situlah, minta tanda ke Tuhan. Dan ketika kau minta tanda ke Tuhan, dan kau akan tahu peneguhannya apa. Dan dengan peneguhan Tuhan itulah membuat saudara berani melangkah. Dan peneguhan tidak selalu lewat hamba Tuhan. Langsung tanya ke Tuhan. Supaya itu lebih dari sekedar engkau ditumpang tangan. Karena banyak mereka yang hanya mau tumpang tangan tapi tidak melakukan. Terima nubuatan, kalau bagus amin. Kalau jelek, nah jawab sendiri. Dan saya jamin cari hamba Tuhan lain. Saya bisa ngomong begini karena banyak kesaksian. Saya melihat pendoa-pendoa ketika mereka berdebat. Dan dari salah satu pendoa kami, di screenshot dikirim ke saya. Sampai jam 1:30 malam saya bacain. Saya sampai ngomong, satu kalimat saya kirim ke dia, ora usah dipikir marai kolesterol. Debat, terkadang ketika melayani orang, akhirnya membuat pendoa ini pun kecewa. Kenapa? Karena orangnya gak nurut. Lah saya bilang, gua bloknya dia. Kalau kamu menolong orang, jangan pernah punya motivasi. Dalam artian apa? Jangan pernah punya motivasi orang ini supaya ikut kamu, supaya nurut sama kamu. Fokusmu ke Tuhan. Karena kalau fokusmu, orang ini supaya nurut kamu, ngikut kamu, dan yang terjadi sebaliknya, kamu pasti kecewa. Levelmu pendoa tidak menjamin. Kekecewaan bisa masuk. Dan pendoa saya ngomong, iya betul juga ya Pak. Iya betul. Makanya langsung minta tanda ke Tuhan, itu lebih baik. Begitupun ketika terima nubuatan yang enggak enak, pasti saudara akan wah. Terima kasih Tuhan. Tuhan ingatkan saya. Tahun 2006, wah ini dah lama memang. Di saat saya pernah didoakan Pak Yeremia Sembi. 2 orang, satunya teman saya. Saya di depan, teman saya di belakang saya. Kita berdiri semua, tumpang tangan didoakan. Dan langsung Tuhan berbicara melalui Pak Sembi. Satu kata buat saya, munafik, mateng rak kowe. Kalau engkau diomongi seperti ini, kira-kira bagaimana? Langsung jurus, langkah 1000, keluar, kabur.
Karena yang satunya teman saya kena. Perkataan yang sama, munafik. Saya dengar Pak Sebi kalau ngomong keras. Masih mending sekarang butuh mic beliau. Dulu gak butuh mic. Sampai saya kirim, saya masih punya khotbahnya tahun 2011 di Semarang, tak kirimin. Beliau gak butuh mic, lepas. Karena tanpa mic udah kencang menggelegar. Sekarang udah butuh mic, udah gak seperti dulu. Udah lebih lembut saudara. Saudara kenal sekarang, enak, udah lebih soft. Udah beda. Sekarang lebih smooth. Dulu waduh jangan ditanya. Tapi di situ justru tidak membuat saya pergi. Justru saya bertanya ke Tuhan. Tuhan, saya minta tanda apa yang membuat engkau masih melihat aku ini munafik. Karena pertobatan jelas. Kita bertobat setiap hari, meminta ampun atas dosa, kesalahan kita, baik melalui perkataan, perbuatan, penglihatan, pendengaran, maupun pikiran dan perasaan. Dan Tuhan langsung kasih. Dan jelas, karena saya hanya bersungut-sungut di saat saya angkat junjung sound system. Kenapa saya bersungut-sungut? Karena pengurus yang lain tidak membantu. Fokus saya bukan untuk Tuhan. Kolose 3:23, apapun yang kau perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan dan bukan manusia. Kenapa Tuhan ngomong begitu? Karena Tuhan tahu kalau fokusmu manusia, kamu bisa kecewa. Misalnya ini kalau Kak Andrew, dia angkat junjung sendiri, kemudian pengurus yang lain malah pada duduk-duduk. Kalau dia fokusnya ke manusia, kecewa, kebangetan nih. Nah, dan itu saya alami. So angkat junjung sound system begini karena dulu kami sewa tempat. Dan saya angkat junjung karena badan saya gede begini saudara. Masa badan gede gini gak mau ngangkat junjung kan kebangetan ya. Nah, dan di situ saya lihat pengurus malah santai-santai. Akhirnya hati saya. Dan Tuhan lihatnya bukan rupamu, Tuhan lihat hatimu. Dan dari hati bersungut itulah Tuhan berkata munafik. Karena di luar sepertinya senyum, di dalam dongkol. Dan akhirnya saya berkata, Tuhan aku bertobat. Dan betul, selanjutnya tidak pernah lagi Tuhan ngomong seperti itu. Tapi teman saya hilang kabur sampai detik ini. Tidak pernah datang lagi. Karena apa? Sakit hati. Yaitu konyol, tidak mau ditegur. Dan kehidupannya seperti apa? Saya tahu kehidupannya tidak berkembang secara rohani. Gitu-gitu doang. Ya udah itu urusanmu. Kalau saya nggak mau, tetap saya harus yang ilahi, saya harus yang rohani. Begitupun engkau. Yang percaya katakan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehingga 5 hal ini perlu ada dalam kehidupan saudara. Perlu ada. Karena tanpa hal ini gak bisa saudara. Gak bisa. Makanya lihat, dari ke-300 orang itu, langsung saya ajak saudara lompat ke ayat 22. Apa yang mereka kerjakan dengan pimpinan Tuhan. Ayat 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sedang maka ya, semua perhatikan saya. Sedang mereka hanya 300 orang. Dan mereka tidak bawa alat perang loh saudara. Makanya peperangan rohani beda dengan peperangan jasmani. Peperangan jasmani bawa senapan. Peperangan rohani justru Tuhan taruh hanya membawa sangkakala. Sangkakala seperti yang ditiup Kak Amir sama Kak Andrew. Dan di situ bisa apa? Secara manusia kalau kita pakai otak. Buat nusuk ya nggak bisa, orang dia tumpul. Dia berlubang. Tapi ketika itu ditiupkan dan itu mengubahkan yang roh menjadi nyata. Ketika sangkakala ditiupkan, perhatikan baik-baik, akan mengubahkan yang roh menjadi nyata. Sehingga yang roh Tuhan langsung bekerja. Dan Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Sehingga mereka saling membunuh hanya dari tiupan sangkakala. Makanya terkadang ketika
Saya melihat banyak anak-anak Tuhan pula yang tidak mempercayai sangkakala dan bagi saya tidak pusing. Yang mau percaya, ayo. Yang tidak mau silakan. Karena sangkakala tertulis dalam kitab suci. Sampai nanti Tuhan datang. Tiupan sangkakala itu kan ada. Dan ada yang bertanya, Pak, syarat untuk bisa niup apa Pak? Tidak ada syaratnya. Yang penting kemauanmu, kamu punya hati. Mereka ini rakyat, mereka bukan peniup-peniup yang sudah terlatih. Sehingga kita nggak akan tahu, mereka ketika niup 300 orang ini, bunyi semua, belum tentu. Karena memang meniup tidak semudah yang kita kira. Sebab dia bukan trompet yang ada membrannya. Dan ini pun saya juga bawa beberapa shofar dari Israel, memang tidak saya naikkan karena memang itu masih baru semua. Dan di sini lihat, ketika sangkakala itu diangkat, dinaikkan, ditiup, baik mereka mungkin yang sudah langsung bunyi atau yang belum bunyi, tapi mereka melangkah dalam ketepatan apa yang Tuhan maukan, langsung mengubahkan yang roh jadi nyata. Pedang terarah satu dengan yang lain dan saling membunuh. Dan saudara kalau lihat di ayat yang selanjutnya, mereka menang mutlak, yang terbunuh 120.000 orang dari 300 rakyat. Udah enggak sebanding kan? Udah di luar kapasitas kemampuan. Dan mereka yang 300 ini juga tidak akan bisa memegahkan diri. Dan mereka enggak akan bisa berkata bahwa ini karena kami. Karena mereka hanya niup sangkakala, mereka enggak tusukkan pedang, mereka tidak berperang. Mereka hanya tiup sangkakala dan Tuhan yang bekerja. Makanya terkadang ketika engkau mau hidup dalam pimpinan Tuhan dan perhatikan jelas. Dan kembali saya ulang, yang pertama ikuti apa yang Tuhan mau. Amin. Dan yang kedua jangan takut. Dan yang ketiga ubah kebiasaan burukmu. Yang keempat percaya. Yang kelima minta tanda yang daripada Tuhan. Dan dari 5 hal ini yang akan membekali kehidupan saudara. Untuk engkau sungguh melangkah di dalam pimpinan Tuhan. Dan langkahmu pasti akan terberkati. Sehingga Midianmu akan dikalahkan. Tantangan, rintangan, bahkan kemustahilanmu akan ditaklukkan Tuhan. Oleh karena engkau ada dalam pimpinan Tuhan. Tutup Alkitabmu, saya undang semua bangkit berdiri. Ralama sikana ralama. Dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu semua, bebaskan manusia rohmu. Terima kasih buat pewahyuanmu siang ini Tuhan. Dan hamba berdoa ikatan lepas. Dan di dalam nama Yesus luka batin pun Tuhan kau bebat, sembuh. Dan di dalam nama Yesus hambatan rintangan aku tendang keluar dari hidup mereka. Sehingga pada kesempatan saat ini dan di dalam nama Yesus buat yang streaming pula dimanapun kau berada. Bebas. Dalam nama Yesus kuasa Allah menjamah, kuasa Allah melawat. Dan mujizat Tuhan terjadi. Ora lama. Sekarang lama. Ora lama. Yes Lord. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah berubah. Dalam lembah kesesakan ku percaya ada mujizat. Ku yakin pada firman-Mu. Pujikan dari awal pujian ini. Terima kasih Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah berubah. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Dalam lembah kesesakan, dalam lembah kesesakan, ku percaya ada mujizat. Ku percaya ada mujizat.
Ku yakin pada firman-Mu. Ku yakin pada firman-Mu. Kuasa-Mu maha dahsyat. Kuasa-Mu maha dahsyat, maha agung. Naikkan dengan iman, naikkan dengan segenap hatimu. Membuat umat-Mu jalan di laut terberat. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu mengalahkan hukum Allah, membuat kapak timbul menabur. Kuasa-Mu maha dahsyat, maha agung. Kuasa-Mu maha dahsyat, maha agung. Bebas manusia, rohmu bebas siang ini dalam nama Yesus. Sikaralabaralabaralaba. Umat-Mu jalan di laut terberat. Naik, naik lagi. Sikaralabaralabaralaba. Kuasa-Mu mengalahkan hukum Allah, membuat kapak timbul menabur. Sekali lagi, angkat dengan sungguh dan biar ini menjadi doamu. Kuasa-Mu maha dahsyat, maha dahsyat, maha agung. Membuat umat-Mu jalan di laut terberat. Kuasa-Mu mengalahkan hukum alam, membuat kapak timbul lebih sungguh. Sing again, naikkan kembali kuasa-Mu. Kuasa-Mu maha dahsyat, maha dahsyat, maha agung. Ya. Membuat umat-Mu jalan di laut terberat. Kuasa-Mu mengalahkan hukum Allah, membuat kapak timbul, membuat kapak timbul mengapung, membuat kapak timbul mengapung. Sekali lagi, jadikan ini doamu, deklarasikan. Membuat kapak timbul, angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan. Dan sungguh kuasa-Mu maha dahsyat, maha agung, yang membuat umat-Mu berjalan di laut terberau. Dan kuasa-Mu yang maha dahsyat pula Tuhan, yang mengalahkan hukum alam. Dan kapak pun timbul. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, apa yang sulit bagi umat-Mu siang hari ini hancur dalam nama Yesus.
perubahan terjadi, mujizat Allah turun dalam nama Yesus. Sehingga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Allah, Juru Selamat kami yang hidup, dan kuasa-Mu yang akan melingkupi dalam kehidupan setiap umat-Mu, baik yang hadir maupun yang streaming. Sehingga pimpinan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, yang membawa mereka dalam tanda yang ajaib dari Tuhan, membawa kehidupan mereka terus maju, terus naik. Dan sampai Kau datang kali yang kedua, membawa semua kami ini Tuhan, dan keselamatannya daripadamu bagian dalam hidup kami. Doa ini hamba alaskan demi satu nama, demi nama Yesus. Dan semua yang terima berkat Tuhan pada kesempatan saat ini dengan iman dan percaya sama-sama katakan Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk terlebih dahulu. Nanti di akhir saya akan doakan beberapa saudara yang Tuhan taruh di hati saya, dan saya kembalikan ke Kak Andrew. Silakan. Kita diberkati, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya minta tugas yang sudah ditunjuk nanti akan mempersiapkan. Mari sama-sama sebelum kita menabur buat pekerjaan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan, dan Kau mau kami Tuhan Yesus punya iman yang kuat untuk mengalahkan setiap ketakutan kami Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus manusia roh kami yang muncul Tuhan. Dan mengalahkan segala kemustahilan yang ada Bapa. Yang percaya Tuhan Yesus, mujizat Gideon juga terjadi buat setiap kami Tuhan Yesus. 300 Tuhan Yesus. Jumlah yang secara ukuran manusia, ukuran nalar kami sedikit Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Yesus kami tidak pakai nalar kami Tuhan. Demikian juga pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami menabur dalam keadaan apapun mungkin yang kami alami Tuhan Yesus. Ajar kami tetap memberi, dan juga Tuhan Yesus ajar kami juga Tuhan tetap menabur yang terbaik. Dan sehingga Tuhan Yesus kami percaya Tuhan ada jaminan Tuhan buat kehidupan kami. Ada jaminan Tuhan dalam ekonomi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam masa resesi sekalipun Tuhan Yesus kami hidup Tuhan Yesus dengan jaminan Tuhan. Justru kami mengalami resepsi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau lipat gandakan Tuhan Yesus. Dan biarlah benih ini Tuhan boleh digunakan untuk pelayanan kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menabur sama-sama saya katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, sambil memberikan korban persembahan, kita siang hari ini boleh diberkati ya Saudara. Tidak ada janjian ya dengan hambanya. Itu juga firman tentang Gideon ini juga Saudara sering dibagikan juga oleh Evangelis Yeremia Sembi, penasihat ministry di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Terus Bapak Ibu Saudara ya, peperangan rohani itu tidak hanya berbicara banyak hal Saudara. Dalam pelayanan kalau tadi hambanya saksikan tentang pengutusan, bagaimana pengutusan juga dilatih iman, tidak melihat rekening, tidak melihat ini Saudara, tapi ketaatan dulu di hadapan Tuhan ya Saudara ya. Tapi saya percaya Tuhan berbicara pada siang hari ini buat setiap kita Saudara, firman pada siang hari ini. Bahkan kalau Tuhan izinkan kita ini hidup di zaman-zaman akhir Saudara, dan firman Tuhan yang disampaikan suara kenabian di tempat ini juga Saudara ya, melalui Evangelis Yeremia Sembi Saudara ya, bahwa semakin hari semakin dituntut, dipus Saudara, supaya iman kita yang muncul Bapak Ibu Saudara. Jadi pastikan kita ini jangan menjadi penakut-penakut di akhir zaman Saudara. Tapi biarlah manusia roh kita yang muncul Saudara. Justru semakin dihimpit, semakin cari Tuhan. Semakin mungkin kita diizinkan Tuhan terdesak sekalipun. Izinkan Tuhan mungkin kita apa yang kita andalkan. Baik itu mungkin bisnis kita, baik itu rekening kita, baik itu apapun Saudara. Diizinkan Tuhan mungkin dinolkan sama Tuhan Saudara. Tetap Tuhan baik, amin. Karena Tuhan tidak tinggalkan Saudara. Yang paling penting Saudara ya, Tuhan berbicara buat setiap kita karena Tuhan itu menyertai kita Saudara. Janji Tuhan, ingat Bapak Ibu Saudara ya, kita juga baru merayakan Paskah ya. Tuhan itu menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin Bapak Ibu Saudara. Penyertaan Tuhan itu mungkin di depan tidak langsung diberikan nyoh ini supaya kita tidak mengandalkan ini kita Bapak Ibu Saudara. Tapi iman kita. Amin. Rugi Bapak Ibu Saudara kalau misalnya kita dengar khotbah, dengar terus pesan Tuhan yang berbicara tentang iman, kita nggak ngalami. Amin Bapak Ibu.
Pulang dari tempat ini sama-sama Bapak Ibu Saudara, alami sama-sama. Bukan hanya buat Bapak Ibu Saudara semua, bahkan saya, pengurus semua di tempat ini. Karena Tuhan tidak lihat jabatan, Tuhan tidak lihat apa saudara. Pulang dari tempat ini, mungkin saudara yang datang ke tempat ini juga ada pelayanan di gereja atau di pelayanan di ministry, saudara masing-masing pulang juga saudara harus alami iman itu bertumbuh. Amin Bapak Ibu.